konfederasi-konfederasi besar yang mewakili pekerja-pekerja di Indonesia. Itu yang ada di Partai Buruh. Petani yang jumlahnya besar ada di dalam Serikat Petani Indonesia, ada di dalam Partai Buruh. Dan kelompok-kelompok perempuan, kelompok miskin, dan sebagainya ada di Partai Buruh. Menyampaikan bahwa kami nggak butuh undang-undang ini. Kami nggak butuh ada perubahan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang P3 yang kita baca dalam satu rangkaian dimaksudkan untuk memuluskan undang-undang Cipta Kerja. Nah, jadi siapa yang membutuhkan perubahan undang-undang P3? Yang membutuhkan nggak ada lain, hanya oligarki. Apakah hukum kita dibentuk untuk kepentingan oligarki atau rakyat banyak? Saudara-saudara sekalian, sejak isu tentang akan diubahnya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3 dihembuskan, pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional, maka Partai Buruh sebagai partai politik yang sah, yang sudah disahkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, terus menyoroti dan melakukan aksi-aksi penolakan di jalanan. Partai ini adalah partai pergerakan, partai gerakan, dia akan terus bergerak, ya, baik yang dilakukan dengan cara-cara melalui prosedur hukum maupun dengan cara-cara aksi-aksi di lapangan. Kita menentang tentang adanya upaya untuk memaksakan dibuatnya suatu produk legislasi maupun produk regulasi, ya, dengan cara melakukan aksi. Aksi adalah salah satu cara kami dari Partai Buruh untuk menolak kesewenang-wenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang P3. Saudara-saudara sekalian, lusa insya Allah kami dari Partai Buruh, saya selaku koordinator tim hukum, akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang P3. Kami akan melakukan dua pengujian. Yang pertama adalah pengujian secara formil dan yang kedua pengujian secara material. Hal mana yang kami lakukan pula terhadap Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Pertama, kami ingin menjelaskan kenapa Partai Buruh merasa berkepentingan untuk melakukan pengujian undang-undang perubahan undang-undang P3 ini. Pertama, dari aspek formil, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Partai Buruh. Undang-undang ini dibentuk tanpa suatu kepastian hukum. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28D ayat 1 itu sudah dinyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Nah, aspek kepastian hukum ini tidak terpenuhi pada saat Undang-Undang P3 ini dalam proses dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya, sampai dengan pengundangannya itu bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Hal ini membuat Partai Buruh merasa kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi itu terlanggar karena dia dibentuk dengan tata cara dan prosedur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 yang masih berlaku. Saudara, ada satu hal yang agak berbeda di dalam perubahan Undang-Undang P3 dibandingkan perubahan undang-undang yang lain. Presiden Partai Buruh memberi istilah Undang-Undang P3 adalah ibunya undang-undang. Dari rahim inilah lahir undang-undang. Semuanya harus mengikut pada prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang P3 itu.
Ketika Undang-Undang 12 2011 diubah 19 tahun 2019, terus kemudian akan diubah lagi yang terakhir sekarang lahir sampai akhirnya lahir Undang-Undang nomor 13. Dia dibentuk harus ikut dulu Undang-Undang P3 sebelumnya ini, sebelum diubah prosedurnya. Karena tanpa mengikuti ini, mengikuti Undang-Undang P3 12 2011, maka dia kehilangan aturan. Jadi tidak ada pengaturan hukum jika DPR melakukannya ya sesuka hati. Dia harus ikut apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang P3 aslinya sebelum diubah. Karena tanpa itu tidak ada satu produk legislasi. Kalau saya sebut produk legislasi itu undang-undang. Kalau regulasi itu di bawah undang-undang. Nah, tidak ada aturannya karena di konstitusi hanya dikatakan tata cara pembentukan peraturan undang-undang dibuat dalam undang-undang. Nah, undang-undang P3 itu. Nah, undang-undangnya mau diubah, sebelum dia diubah, tata cara mengubahnya harus ikut undang-undang ini juga. Nah, di sini kami menemukan banyak hal yang cacat formil, tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam undang-undang P3. Kemudian ada beberapa asas, ya, misalnya asas tentang kedayagunaan dan kehasilgunaan, diatur itu asas-asas dalam membentuk sebuah undang-undang. Ada asas kepastian hukum dan sebagainya. Misalnya saja saya ambil contoh asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-undang itu harus dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan. Jadi diatur di pasal 5 huruf E. Ya, pasal 5 huruf E. Nah, kalau dia memang benar-benar dibutuhkan, pertanyaannya adalah rakyat Indonesia ini mayoritas itu siapa? Mayoritas rakyat Indonesia itu adalah buruh, petani, nelayan, ya, orang-orang kecil, orang-orang miskin. Jumlah yang mayoritas ini tidak membutuhkan perubahan Undang-Undang P3 yang dimaksudkan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja jilid kedua. Jadi karena Undang-Undang P3 ini diubah, ya, tanpa boleh dipisahkan dengan maksudnya, yaitu memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja, dia harus dibaca dalam satu rangkaian. Memang yang kita uji adalah Undang-Undang P3, tetapi tidak bisa dilepaskan dari background-nya. Itu dinyatakan sendiri di dalam penjelasan Undang-Undang 13 ini. Disebut di situ bahwa ini diubah karena putusan MK tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Dinyatakan sendiri. Karena dinyatakan sendiri berarti DPR mengakui bahwa ini kami ubah karena lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Maka harus dibaca utuh satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara tentang asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan yang diatur dalam undang-undang ini, harus dilihat apakah memang benar-benar dibutuhkan. Lah, ternyata konfederasi-konfederasi besar yang mewakili pekerja-pekerja di Indonesia, itu yang ada di Partai Buruh. Petani yang jumlahnya besar ada di dalam Serikat Petani Indonesia, ada di dalam Partai Buruh. Dan kelompok-kelompok perempuan, kelompok miskin, dan sebagainya ada di Partai Buruh. Menyampaikan bahwa kami nggak butuh undang-undang ini. Kami nggak butuh ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P3 yang kita baca dalam satu rangkaian dimaksudkan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi siapa yang membutuhkan perubahan Undang-Undang P3? Yang membutuhkan nggak ada lain, hanya oligarki. Apakah hukum kita dibentuk untuk kepentingan oligarki atau rakyat banyak? Oligarki kan hanya segelintir. Dia punya kekuasaan, dia punya uang. Nah, hal yang kedua, yang paling penting juga, kerugian konstitusional yang kami alami secara formil dengan dibentuknya Undang-Undang perubahan Undang-Undang P3 ini adalah tidak adanya pelibatan kaum buruh, petani, ya, nelayan, pegiat lingkungan, mereka yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi, satu rangkaian kita harus baca Undang-Undang P3 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka nggak dilibatkan dalam proses ini. DPR bilang,
ya yang kami libatkan dosen, akademisi ya untuk membahas. Oke, kami memahami. Mereka adalah para expert yang memahami soal tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka diundang untuk membahas bersama. Oke, sampai di situ clear. Pertanyaannya apakah cukup? Tidak. Karena sekali lagi ini menyangkut tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak bisa kita lepaskan satu rangkaian tadi. Kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja, di situ ada buruh. Jangan dianggap buruh juga orang bodoh. Ini kadang-kadang DPR kan menganggap buruh, orang miskin, orang kecil, bodoh. Bodoh. Saya partai buruh. Saya orang partai buruh. Saya mengerti. Gitu. Saya juga bagian dari perancang peraturan perundang-undangan. Pengalaman saya cukup di bidang itu. Jangan dianggap bodoh, sehingga kita nggak dianggap penting untuk dilibatkan. Di kami banyak para ahli hukum juga di partai ini. Nah, kami merasa bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan tidak melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja yang pintu masuknya lewat perubahan Undang-Undang P3 itu. Kami melihat proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengulangi proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tidak adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dalil ini dikemukakan oleh pemohon dari Serikat Buruh waktu menguji Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi yang kami sebut sebagai meaningful participation. Tidak adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, ini secara teoritis, meaningful participation ini satu hal yang mutlak. Tapi rupa-rupanya tidak ada partisipasi itu. Saudara, saya persingkat karena banyak sekali yang harus saya jelaskan satu persatu. Saya masuk pada aspek material sekarang misalnya. Dari sisi ketidakpastian hukum, aspek material kita lihat pada misalnya pasal 64 ayat 1B. Norma baru yang masuk di dalam perubahan kedua Undang-Undang P3 ini. Itu juga tidak memiliki kepastian hukum. Omnibus sebagai sebuah metode pembentukan undang-undang memang secara hukum diakui di dunia. Oke, tetapi persoalannya, apakah mentang-mentang judulnya omnibus semua bisa ditampung, lantas kemudian tidak ada kriteria, tidak ada rambu-rambu, apa saja bisa dicampur aduk di situ. Nah, kami melihat bahwa secara filosofis, yuridis, secara sosiologis, Omnibus Law ini harus dipandang sebagai satu metode pembentukan undang-undang, baik undang-undang baru, undang-undang perubahan, pencabutan, dan sebagainya, tetapi harus memperhatikan pada korelasi di antara undang-undang itu. Sedangkan metode omnibus yang dimaksud di dalam pasal 64 ayat 1B, itu memuat banyak subjek. Tidak dalam satu rumpun atau satu bidang, bahkan nggak terkait satu sama lain. Anda bisa lihat, omnibus yang dimaksud itu kan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja itu metodenya omnibus. Sekarang di situ Anda lihat ada 80-an undang-undang yang bahkan nggak terkait satu sama lain. Nah, ini tidak ada kepastian hukum pada landasan filosofis, sosiologis, yuridisnya. Karena politik hukumnya itu ya itu memaksakan ya berbeda-beda, tapi kandungan makna norma hukumnya itu dipaksa disesuaikan, direduksi untuk kepentingan oligarki tadi. Di situ kita melihat membaca pada norma pasal 64 ayat 1B. Nah, misalnya kalau kita bandingkan pada negara-negara lain, nggak ada tuh yang namanya undang-undang investasi digabung dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, tapi ini sekarang bukan cuma investasi dan ketenagakerjaan digabung, tetapi banyak yang lain juga yang kadang-kadang nggak terkait satu sama lain itu dicampur. Jadi omnibus sepanjang dia masih mempunyai satu korelasi, satu hubungan hukum, satu rumpun, ya barangkali itu masih bisa diterapkan. Misalnya saja. Ada dulu misalnya undang-undang pilkada, ada undang-undang pemilu, ada undang-undang penyelenggara pemilu, ada undang-undang partai politik, ada undang-undang MD3, MPR,
DPR, DPD, dan DPRD. Misal, ini semua punya, ini satu rumpun. Undang-undang partai politiknya, mendirikan partai, undang-undang pemilunya untuk aturan main, penyelenggara, bagaimana melaksanakan, terus kemudian undang-undang pilkada juga masih soal pemilihan, undang-undang MD3 ketika mereka sudah terpilih di DPR. Ini satu rangkaian, ini satu rumpun. Omnibus yang semacam ini itu masih bisa diterapkan. Tapi kalau udah asal-asalan suka-suka, semua aturan dibikin dalam satu undang-undang, nah ini yang berbahaya. Selain tebal, sulit di pembahasannya cepat, kilat, rakyat nggak tahu, begitu rakyat protes, dibilang baca dulu. Padahal yang bikin aja juga nggak baca. Nah ini membuat undang-undang akhirnya susah diterapkan. Kalau kita lihat lagi pada norma pasal 72 ayat 1. 1A ya. Ya, 72 ayat 1A. 1A, 1B, ya itulah ayat 2 gitu ya. Terus di pasal berikutnya, pasal 73, itu juga tidak memiliki kepastian hukum karena di situ diatur ya sesuatu yang sudah disepakati bersama di DPR, disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR, justru masih dibuka peluang untuk diubah melalui mekanisme perbaikan kesalahan teknis penulisan. Terhadap hal yang ini, saya hakul yakin bahwa yang namanya yang namanya Mahkamah Konstitusi itu pasti membatalkan norma ini secara material. Tadi saya menjelaskan secara formil ya, sekarang secara material. Karena nggak mungkin begitu rancangan itu ditetapkan di dalam rapat DPR, diketok, apakah pemerintah setuju, apakah hadirin semua anggota dewan setuju dan setuju, tok, itu RUU itu sudah berubah menjadi undang-undang. Gitu loh. Dia bukan lagi rancangan undang-undang, tetapi disebut rancangan undang-undang yang sudah disahkan. Maka dia berupa undang-undang. Ketika di DPR itu namanya pengesahan material. Maka tanggal 24 Mei pengesahan material sudah jadi undang-undang itu dia. Sebagai contoh Undang-Undang P3 ya, 24 Mei. Maka dikasih waktu 30 hari Presiden menandatangani. Kalau Presiden menandatangani, namanya pengesahan formil. Itu yang baru kemarin dilakukan oleh Pak Presiden. Lah, kalau dia sudah disahkan, nggak boleh titik koma aja nggak boleh diubah. Kalau dibilang itu untuk memperbaiki kesalahan penulisan, ya justru berarti Anda yang salah, nggak benar. Anda jadi DPR nggak benar. Dikasih uang, dikasih anggaran sama negara untuk kerja supaya teliti. Begitu nanti nggak beres, ada kesalahan, Anda bisa ubah lagi. Anda nggak teliti berarti. DPR itu berarti nggak menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat. Jadi sebelum itu kan lama pembahasannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan seterusnya. Itu prosesnya panjang, ngapain aja Anda di situ? Kok bisa ada salah? Nah, kita ini bahasa Indonesia kita ini, repotnya adalah beda satu huruf saja, beda makna. Nah, ini bahayanya. Kalau umpamanya ketika sudah disahkan secara material, lalu kemudian diubah nanti ada satu huruf untuk kepentingan tertentu, oh itu bisa, nanti dia bilang, oh itu kan kesalahan redaksional. Padahal perubahan satu huruf pun mempengaruhi banyak aspek. Nah itu yang menjadi kerugian kita. Terakhir saudara-saudara, saya perpendek saja karena waktunya sudah sempit. Ya, ini Partai Buruh dirugikan karena undang-undang P3 yang dimaksudkan memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya. Di dalamnya kan ada bab 4 tuh tentang pengaturan ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena konstituen Partai Buruh mayoritas adalah pekerja, ya, baik pekerja secara mandiri, pribadi-pribadi, person-person maupun yang bergabung di dalam organisasi serikat pekerja, ya, ini kan tentu ada kerugian, punya kepentingan dia terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin dimuluskan dengan cara mengubah Undang-Undang P3 ini. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang menjadi basis argumen kerugian konstitusional kami. Tentang pokok permohonannya, hal apa saja yang akan
kami persoalkan pasalnya mana dan sebagainya, saya kira kawan-kawan nanti bisa mendownload sendiri di situs website Mahkamah Konstitusi ketika gugatan ini sudah kami masukkan, yang insya Allah lusa sudah akan kami masukkan sekitar pukul 10 atau pukul 11 siang. Lusa berarti tanggal 23 oleh para kuasa hukum. Yang saya lengkapi disampaikan oleh Presiden Partai Buruh itu, di kuasa hukum terdapat selain saya, Said Salahuddin, ada Muhammad Imam Nasef, pengajar hukum tata negara. Lantas kemudian dari internal kami juga ada Pak Wakil Presiden, Pak Agus Supriyadi SHMH, ada juga Pak Damar Panca Mulia, beliau ini Sekjen di KPBI. Lantas kemudian ada ahli hukum Erlanda Julian Saputra, Fahmi Sungkar. Lantas kemudian Ketua Bidang Hukum dan Sekretaris dari Partai Buruh ada Pak Sucipto, SHMH dan Hasan, SH. Ada Muhammad Jamsari, SH. Sopyudin Sidik, ada SH. Ada James Simanjuntak, SHMH. Ada Hekrin Purba, SHMH. Ada Indri Juli Hartati, SH MKN. Lantas ada Wakil Presiden Partai Buruh juga Pak Paulus Sanjaya Samusir, SHMH. Ada Galih Wawan Haryanto, SH. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman media. Bang Kahar, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.